Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris Biologi C semester 2 dengan nomor NIM yaitu 2008 10 60 55. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila tentang sejarah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Atik Rohmayati, MPD. Mari kita mulai. Pancasila adalah suatu dasar negara Republik Indonesia atau sebuah ideologi negara Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara yang mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila karena sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini mempunyai fungsi dan peranan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari sudut sejarah Pancasila ini dicetuskan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Nah, pada waktu sidang BPUPKI, Pancasila diputuskan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, asal-usul Pancasila. Nah, pada tahun 1933, Soekarno ini dibuang ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, di Ende pula sifat pergerakan dan perjuangan dari Bapak Soekarno ini tidak hilang. Nah, di Ende pula, di bawah sebuah pohon sukun, Bapak Soekarno ini menemukan sebuah ilham tentang ilmu dasar Indonesia Merdeka atau Pancasila dalam buku otografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Proses pengesahan dan perumusan Pancasila ini tidak lepas dari proses perumusan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebab di samping diciptakannya untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini memiliki satu kesatuan yang fundamental. Nah, perumusan dan pengesahan ini dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia. Pada tahun 1945, tanda-tanda melemahnya Jepang mulai terlihat. Nah, pada pemerintahan Jepang pula, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokurutsu Zumbi Sesakai. Nah, anggota dari BPUPKI ini berjumlah 59 orang. Nah, tugas dari BPUPKI adalah merancang pembentukan negara Indonesia. BPUPKI memulai persidangan pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, sidang ini berlangsung sampai hingga 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang pertamanya ini berbagai tokoh berpidato tentang kenegaraan. Satu yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato pertama yaitu disampaikan oleh Muhammad Yamin yang isinya yaitu peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Sedangkan yang kedua yaitu Supomo menyampaikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan kebangsaan, nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokratif, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa.
pada pidato Soekarno ini mendapatkan gemuruh tepuk tangan dari para peserta sidang. Nah, kemudian usulan ini disetujui, kemudian usulan ini disetujui dan Soekarno mematangkannya dengan membentuk Panitia 9, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, hasil dari pembentukan Panitia 9 ini terbentuklah 5 sila. Nah, sila yang pertama yaitu dengan berbunyi kewajiban dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian hasil dari rundingan Panitia 9 ini dinamai dengan Piagam Jakarta. Jakarta Center ini sudah ditetapkan, tetapi dalam Pancasila ini pada sila ke-1 masih ada yang menolaknya, terutama bagi non-muslim karena menganggap bertentangan dengan agamanya. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan mengubah sila pertama, yaitu kewajiban bagi seluruh rakyat, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka jadilah Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Persatuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 ini dinamai dengan lahirnya Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.